Shalom, selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, 7 April 2021, yang terambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Sebelumnya, perkenalkan saya, Ibu Mary Maengkom, pengurus PKNU GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Mari oma opa-opa, ibu-ibu bapak-bapak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik di surga, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan penuh syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari dalam hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan Yesus, sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan Yesus kirimkan Roh-Mu agar kami dapat menerima, mengerti, dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oma, opa, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, firman Tuhan malam hari ini terambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 11 dengan judul Diperdamaikan dan Diselamatkan. Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita baca renungannya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di dalam perlindungan Yesus Kristus yang bangkit, pasti kita semua sudah selamat. Bagaimana proses kita sampai diselamatkan? Melalui bacaan Alkitab malam ini, mari belajar memahami kedudukan kita sebagai orang-orang yang diselamatkan. Allah itu penuh kasih anugerah. Ia menyatakan kasih anugerahnya melalui anaknya Yesus Kristus. Sedangkan kita termasuk ke dalam posisi selaku orang-orang berdosa. Rasul Paulus katakan bahwa kita adalah seteru-seteru. Artinya, posisi kita adalah selaku musuh-musuh Allah. Kita memusuhinya karena membenci dan menolaknya. Dengan segala alasan, kita mengingkarinya. Kita tidak peduli kepada perintah-perintahnya. Rasul Paulus menggunakan istilah orang-orang durhaka. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang durhaka yang memusuhi Allah? Meskipun demikian, Yesus Kristus telah dan harus mati untuk kita, orang-orang durhaka. Ia mati di kayu salib demi menggenapi janji-janjinya. Ia berdoa bagi orang-orang durhaka ketika dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena tidak tahu apa yang diperbuatnya." Di salib nyata makna pengorbanannya untuk menebus kita. Orang percaya boleh berbicara mengenai masa depannya setelah diampuni dan dibaharui oleh Kristus. Namun demikian, orang percaya harus sadar bahwa sejak sepak terjangnya tindak tanduknya diawasi oleh Kristus. Sebab kita tidak sekedar percaya padanya, tetapi juga harus menggumuli apa arti diselamatkan dan diperdamaikan oleh kasih setia Allah dan Yesus Kristus yang telah melaksanakan semua ini. Sekarang kita perlu sadar bahwa peranan yang dilakukan bukan saja percaya dan mengaku, tapi lebih daripada itu, yakni bersaksi melalui tindakan dan perhatian yang nyata. Tunjukkanlah teladan hidup yang benar dan teruji dengan menyampaikan kabar baik bagi semua orang. Dalam kasih Kristus, kita dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera. Biarlah hidup kita senantiasa terhubung dengan Dia yang adalah sumber kasih sejati.
Demikian renungan malam hari ini, dan mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat firman-Mu malam ini yang sudah menyapa kami. Tuhan Yesus, berkati firman ini dan selalu mengingatkan kami semua agar kami selalu harus berpegang teguh dan taat setia melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh oma-oma, opa-opa, PKU GPIB dimanapun semua berada. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi mereka semua dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Dewan PKU GPIB, para pengurusnya. Tuhan Yesus selalu memberkati, memberi kesehatan, kemampuan dalam tugas-tugas pelayanan yang dijalankan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negara bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Indonesia. Sekalipun saat ini masih dalam keadaan yang kurang baik dengan wabah corona. Mari Tuhan memberkati pemerintah dengan usaha vaksin-vaksin yang sementara dijalankan. Biarlah melalui usaha ini Tuhan Yesuslah menyelamatkan rakyat dan negara Indonesia. Mereka semua di rumah sakit, para medis, Tuhan Yesus selalu memberi kesehatan, kekuatan. Mereka yang terbaring sakit juga dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa dan bilur-bilur-Mu memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, malam ini kami semua akan beristirahat. Berikan kami istirahat tidur yang tenang, yang damai Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal tidak baik. Izinkan Tuhan Yesus besok pagi kami semua dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, kuat dari Tuhan Yesus, untuk kami semua dapat beraktivitas kembali dengan baik. Mengampunilah setiap dosa dan salah kami Tuhan Yesus, ajar kami selalu hidup hanya takut kepada Tuhan Yesus, dan hidup untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa, pengucapan syukur, permohonan kami selalu berdoa, bersyukur, dan mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.